أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 7. Yang diawali dengan in ahsantum ahsantum lianfusikum wa assatum falaha. Nah, untuk membahas atau mengkaji mengenai tafsir dari ayat ini sudah hadir bersama kita guru kita Profesor Dr. Zainul Arifin, seorang pakar tafsir Quran. Silakan Prof. Fadl. Terima kasih Bapak David Kholik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di 13 menit ke depan kita akan membahas surat Al-Isra ayat 7. Ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu siapapun pada hakikatnya adalah baik. Ayat ini untuk Bani Israel. Surat Al-Isra disebut juga dengan surat Bani Israel. In ahsantum pertama kali ini untuk Bani Israel. Dan ini menjadi universal sifatnya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi redaksi dalam Al-Quran ini bersifat universal. Tapi kenapa untuk Bani Israel? Karena semua manusia, agamanya apa, sukunya apa, jenis kelaminnya apa, hakikatnya adalah baik. Hakikatnya adalah baik. Sampai Bani Israel pun disebut sebagai orang baik. Dan banyak rasul dari Bani Israel yang baik itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya in ahsantum ahsantum li anfusikum. 2 kali disebutkan ahsantum ahsantum. Artinya baiklah, 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 baiklah. Karena ibu adalah orang baik, karena bapak adalah orang baik. Kita semua hakikatnya adalah baik. Fitrah kita adalah fitrah kebaikan. Ini yang pertama. Maka orang yang mau berhasil itu pikirannya positif. Yang dipikirkannya baik-baik. Kalau harus memilih ada yang buruk dan tak buruk, dia pilih yang tak buruk atau baik. Perbuatannya, dia berpikir malas.
Malas Bu. Atau saya istirahat dulu lah. Malas itu pikiran negatif loh. Tapi kalau istirahat biar saya semangat lagi nggak apa-apa. Jadi pikiran kita harus positif. Saya bisa walaupun payah. Itu positif. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tapi kalau negatif bisa tapi payah, atau payah tapi bisa. Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Hah? Payah tapi bisa, ya kan? Yang penting bisanya. Tapi kalau kita bilang bisa tapi payah. Itu dia. Maka ahsantum, apapun profesi kita, kalau kita tekuni jadi. Jadi belajar dari yang pakar, ahsan. Bukan sekedar amal soleh, tapi ahsan, terbaik. Allah punya nama terbaik. Umat Islam harus jadi yang terbaik. Apapun dan dimanapun, tingkat lurah yang terbaik, tingkat camat yang terbaik, tingkat provinsi yang terbaik, tingkat nasional juga yang terbaik. Inilah dia in ahsantum ahsantum li anfusikum. Bagaimana caranya? Belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Kalau kita belajar dari yang terbaik, mudah atau mudah? Mudah lah ya. Kita belajar bagaimana masuk surga dari sosok Nabi Muhammad. Berhasil? Insya Allah. Berhasil insya Allah. Tapi kalau belajar dari Abu Lahab, Abu Jahal gimana? Gak mungkin lah ya. Ada nama anaknya mau dikasih Abu Jahal? Gak ada. Nama saja pun dia tak mau. Apalagi mengikuti perangainya. Yang kedua, ahsantum ahsantum artinya apa? Kalau yang pertama belajar dari yang terbaik. Yang kedua fokus. Dan yang ketiga diulang-ulang. Fokus. Mau jadi apa? Mau masuk surga. Jadi agenda keluarga masuk surga. Mau jadi menang olimpiade, maka apa? Belajar bagaimana bisa menang olimpiade. Mau jadi juara tingkat nasional, belajar dari yang expert di tingkat nasional. Inilah dia ahsantum ahsantum li anfusikum. Apa makna li anfusikum? Untuk dirimu. Dan Allah mengulangi ahsantum ahsantum 2 kali. Karena hakikatnya kita adalah baik. Dan kita ulang-ulangi lagi. Dan kita fokus. Inilah dia 3 kiat bagaimana menjadi orang baik. Belajar dari yang terbaik. Ulang-ulangi pekerjaan yang baik itu. Dan yang ketiga fokus. Wa idza selanjutnya. Wa in asa'tum falaha. Allah enggak menyebutkan wa in asa'tum fali isaati anfusikum, enggak ada. Kenapa? Karena hakikat diri kita itu bukan jahat. Maka cukup sekali disebutkan kalau kamu berbuat jahat falaha. Sebelum sampai ke situ anfusikum juga bisa dimaknai kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi anfasikum. Kalau engkau berbuat baik bukan dirimu saja yang baik. Orang-orang yang engkau cintai juga mendapatkan keberkatan dari kebaikanmu. Ya kan? Ustadz Jainal masuk TV, ibunya senang. Kan gitu ya kan? Dari Medan pula saya datang. Ayah emaknya senang. Istrinya nonton, ya kan? Senang dia. Satu kampung disuruh nonton. Yang senang itu bukan diri kita saja. Anfasikum. Orang-orang yang kita cintai pun mendapatkan kebaikan dari diri kita. Inilah dia hablum minan nas. Pesan yang kedua, kalau kita berbuat jahat, falaha. Falaha. Yang rugi diri kita. Diri sendiri. Maka sejauh mana untung rugi dari berbuat baik dan berbuat jahat. Wa iza jaa wa'dul akhirah. Ada ulama mengatakan ini cerita terkait dengan Bani Israel. Tapi karena al-ibratu bi umumil lafzi, maka kita ceritakan ketika nanti di hari akhirat orang yang berbuat jahat
liyasu'u wujuhakum. Mukanya suram. Jadi siapa yang rugi dari kejahatan? Kita. Di dunia pun orang yang ketangkap dengan Pak Polisi, ditangkap Pak Polisi, nunjukkan mukanya saya sudah payah. Mukanya suram di dunia. Dia tundukkan matanya ke bawah. Kalau bisa dibalikkan badannya supaya tak terlihat televisi. Atau dikasih masker mukanya supaya cuma terlihat matanya saja. Kenapa? Malu. Kalaupun ibu bapak harus berbuat jahat, jangan sampai di depan anak. Anak malu. Liyasu'u wujuhakum. Malu. Jangankan kita malu dilihat anak, dilihat ayah emak pun kita malu berbuat jahat. Kalaulah Allah membuka aib kita, bisa berceraian semua kita ini. Alhamdulillah Allah tutup aib kita. Saya punya aib. Ustadz punya aib. Iyalah manusia. Khoto. Setiap orang punya aib. Tapi Allah tutup. Maka kita tutup aib sesama kita. Ya. Ibu melihat suami punya aib, tutup. Hunna libasun lakum. Tugas istri menutup aib suami. Tugas suami menutup aib istri. Jangan sampai mertua dan orang tua tahu. Sama-sama malu muka kita. Liyasu'u wujuhakum. Kemudian waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Sementara kalau kebaikan tersebar, kebaikan mewabah, kebaikan merajalela, apa yang terjadi? Datang ke masjid ini enak. Ya kan? Kita tak takut begal. Kita tak takut sepeda motor kita hilang. Kita tak takut mobil kita diambil dalamnya. Kenapa? Karena aman. Kalau saya berbuat baik, artinya saya menghadirkan kebaikan bagi 7 miliar penduduk bumi. Dan konsekuensinya 7 miliar penduduk bumi berbaik-baik dengan saya. Jadi siapa yang untung berbuat baik? Ya anfusikum, diri kalian sendiri. Aman. Aman. Siapa yang tak mau aman? Gak ada. Semua kita mau aman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di akhir ayatnya, wal yutabbiru ma'alau tatbira. Tapi kalau kejahatan mewabah, kezaliman merajalela, wah jangankan pulang jam 2 malam. Habis maghrib pun sudah tutup pintu, tak berani keluar. Saya pernah tinggal di Sudan. Kami pernah diberlakukan jam malam. Karena suasana tak aman. Tak boleh keluar malam. Jam 12 tak ada lagi yang keluar. Masyarakat harus di rumah. Kita masih bisa keluar 24 jam di Indonesia ini. Ini buah dari kebaikan anak negeri. Kalau kita baik, maka yang merasakan kebaikan ya kita. Bapak Ibu, jemaah cahaya hati Indonesia yang dirahmati Allah, maka kita menemukan bagaimana cara belajar. Cara belajar supaya kita terus menjadi hamba Allah yang baik. Pertama, belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Pengalaman ibu, tapi kelamaan. Sudah sempat bangkrut dulu. Jualan bakwan gak laris gitu ya kan. Gimana supaya laris? Bapak ibu buka kontrakan gak ada pula yang mau kontrak. Gimana supaya ada yang mau ngontrak? Belajar dari pengalaman. Yang kedua, belajar dari hasil perenungan. Kita merenungi bagaimana kegagalan masa lalu tidak harus berulang. Supaya menjadi orang lebih baik lagi. Li'anfusikum. Dan yang ketiga, belajar dari mentor. Belajar dari sang pakar, menstru, belajar dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Ini cara mudah. Dan yang terakhir, belajar kita dari buku, belajar dari Al-Quran, belajar dari kitab suci, belajar dari video boleh, bisa belajar dari video,
Boleh ya Ustadz? belajar Boleh juga. ya. Tapi jangan sampai nanti kuota habis di tengah jalan. Lagi mau goreng rupanya habis tengah Habis jalan. tengah jalan. Jadi nggak tahu bagaimana selanjutnya. Akhirnya Iya. langsung cepat menyimpulkan nanti. Iya, akhirnya nggak jadi sesuai dengan yang disarankan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah dia pesan dari surat Al-Isra ayat 7 itu. Dapat kita ambil kesimpulan, yang pertama pesannya bahwa siapapun pada hakikatnya adalah baik. Yang kedua, baik itu akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Ya. Tidak saja kita, tapi keluarga besar kita, bahkan banyak orang ngaku itu adalah saudaraku. Ya. Karena apa? Karena kita berbuat baik. Yang ketiga dari kebaikan itu adalah bahwa kita bisa belajar dari pakar, kita tekun, dan kita juga mengulang-ulangi kebaikan itu. Dan terakhir dari apa yang bisa kita simpulkan, bahwa kejahatan akan dibalas oleh Allah, maka janganlah kita berbuat jahat. Masya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Al-Mukarram Profesor Dr. Zainal Arifin atas ilmunya, dan terima kasih pemirsa. Setelah ini ibu-ibu kita dengerin tausiah yuk ya sama Ustadz Asep Zainal. Ya Ibu, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.